Diusir mertua di hari ketiga kematian suamiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Aroma bunga melati dan dupa masih memenuhi ruang tamu. Lantunan doa tahlilan belum selesai. Tapi hati Zahra seolah sudah terkubur bersama jasad suaminya, Mahfud. Matanya sembab. Sejak 3 hari lalu, air mata itu belum sempat kering. Di pelukannya, Aiman, anak mereka yang baru 2 tahun, tertidur dengan wajah pucat dan napas tersengal. Zahra mengelus pelan rambut anaknya, membisikkan doa yang hampir tak keluar dari bibir gemetarnya. Nak, sabar ya. Nanti kalau udah sembuh, kita main ke taman lagi. Ibu janji, ujarnya. Tapi kalimatnya terhenti ketika suara langkah kaki berat terdengar dari arah ruang tengah. Urini, ibu mertuanya, berdiri di ambang pintu dengan wajah kaku. Di belakangnya, Laras, kakak ipar Zahra, menyilangkan tangan di dada, seolah siap menikmati pertunjukan. Zahra, suara itu datar, tapi tajam seperti pisau. Zahra buru-buru berdiri. Iya bu, ada apa? Tanyanya. Tangannya menggenggam erat tubuh kecil Aiman. Takut sesuatu yang buruk akan keluar dari bibir wanita itu. Bu Rini menarik napas panjang, menatap ke arah foto Mahfud yang tersenyum di meja. Tahlilan sudah selesai. Besok pagi orang-orang gak datang lagi. Zahra mengangguk pelan. Iya bu, nanti saya bantu bersihin rumah, jawabnya. Gak usah, Bu Rini memotong dengan nada tajam. Kamu gak perlu bersihin rumah ini. Soalnya, kamu juga gak akan tinggal di sini lagi. Zahra terdiam. Seketika, dunia seperti berhenti berputar. Maksudnya bu? Tanyanya. Laras terkekeh kecil. Maksudnya jelas, Ra. Mahfud udah gak ada. Kamu bukan bagian keluarga ini lagi, kata Laras. Zahra memeluk Aiman lebih erat. Matanya mulai berkaca. Tapi bu, saya gak punya tempat lain. Lagi pula, Aiman masih sakit bu. Dokter bilang paru-parunya lemah, kata Zahra dengan suara gemetar. Bu Rini membalikkan wajahnya dengan dingin. Justru karena itu, aku gak mau tanggung beban kamu dan anakmu. Selama Mahfud hidup, dia yang nafkahi kamu. Sekarang dia udah mati. Kamu tanggung sendiri hidupmu, ucap Bu Rini. Bu, suara Zahra pecah. Tolong jangan usir saya. Saya janji bakal bantu kerja, ngurus rumah. Tapi, asal saya boleh tinggal di sini sampai Aiman sembuh, katanya memohon. Tapi Bu Rini menatapnya dengan mata yang merah penuh amarah. Zahra, aku sudah bilang, jangan sebut-sebut anakku lagi. Kamu tuh pembawa sial. Gara-gara kamu Mahfud mati, bentak Bu Rini. Zahra tersentak. Ia mundur selangkah, menatap wanita yang dulu ia panggil ibu dengan penuh hormat. Bu, saya gak pernah mau Mas Mahfud meninggal. Saya bahkan... Air matanya jatuh lagi. Saya bahkan masih berharap bisa bangun dan lihat dia sarapan di depan rumah kayak biasanya, ucap Zahra. Laras melipat tangan. Udah deh Ra, jangan drama. Semua orang juga tahu Mahfud itu stres gara-gara kamu larang ngerokok terus. Hari itu kalian berantem kan? Terus dia kecelakaan. Siapa lagi penyebabnya kalau bukan kamu? Tuduh Laras. Zahra membeku. Ia memang sempat berdebat dengan Mahfud. Ia ingat jelas. Suaminya pergi dengan wajah marah setelah ia memintanya berhenti merokok di depan Aiman. Tapi apakah itu alasan semua orang boleh menudingnya pembunuh? Zahra menutup mulutnya, menahan tangis yang tak tertahankan lagi. Mas, maafin aku, bisiknya lirih. Bu Rini melangkah mendekat, menunjuk ke arah kamar. Kamu beresin barang-barang kamu malam ini juga. Besok pagi, aku gak mau lihat kamu di rumah ini. Faham? Ucap Bu Rini tegas. Bu, setidaknya izinkan saya tunggu tahlilan 7 harinya, Bu. Saya masih pengen kirim doa buat suami saya, kata Zahra. Suaranya gemetar seperti daun dihempas angin. Doa kamu gak dibutuhkan di sini, bentak Bu Rini. Kamu cuma bikin suasana makin berat. Kalau kamu punya malu, pergilah. Rumah ini bukan tempatmu lagi, ucap Bu Rini lagi.
Zahra jatuh berlutut. Air mata mengalir tanpa bisa dibendung. Aiman yang setengah tidur menggeliat pelan. Batu kecil keluar dari bibir mungilnya. "Ibu, Num," bisik anak itu lemah. Zahra cepat-cepat menenangkannya. "Iya sayang, sabar ya. Ibu ambilin minum dulu." Namun sebelum ia berdiri, Lara sudah lebih dulu membentak. "Udah, jangan bikin drama di depan foto adikku. Pergi sana." Burini berpaling, matanya basah, tapi wajahnya tetap keras. "Aku kehilangan anakku, Zahra. Dan setiap kali aku lihat kamu, aku cuma ingat bagaimana dia mati. Jadi pergilah, demi ketenanganku sendiri." Ucapnya dingin. Kalimat itu menampar lebih keras daripada tangan. Zahra memeluk anaknya, menggigil dalam diam. Suaranya serak, nyaris tak terdengar. "Baik, Bu. Kalau memang ini yang Ibu mau, saya pergi. Tapi tolong doakan Aiman, walau cuma sekali." Tak ada jawaban. Hanya kesunyian dan suara jam dinding yang berdetak pelan. Seolah menghitung detik-detik sampai Zahra benar-benar kehilangan segalanya. Malam itu, ia duduk di lantai dengan koper kecil dan tubuh anaknya di pelukan. Dari jendela, angin membawa bau tanah basah, pertanda hujan akan turun. Dan ketika tetes pertama menyentuh genting, Zahra tahu, besok pagi, ia tak akan lagi punya tempat yang bisa disebut rumah. 3 hari setelah Mahfud dimakamkan, kenangan itu terus berputar di kepala Zahra seperti film buruk yang tak mau berhenti. Setiap kali ia memejamkan mata, ia melihat wajah suaminya, tersenyum, lalu pergi sambil menutup pintu dengan keras. Sore itu, seminggu sebelum tragedi, Zahra sedang menjemur pakaian di halaman belakang. Bau asap rokok tiba-tiba menyusup lewat jendela. Ia tahu, itu bau yang sama, bau yang membuat dada Aiman sering sesak tiap malam. Zahra menoleh. Di teras depan, Mahfud duduk santai, kaki disilangkan, sebatang rokok terselip di jarinya. Asapnya membumbung tinggi ke langit, menyelimuti wajah kecil Aiman yang duduk di pangkuannya. "Mas, tolong dong, jangan ngerokok di depan Aiman." Nada suara Zahra tinggi tanpa sengaja. Mahfud menatap sekilas, lalu menghembuskan asap terakhir sebelum mematikan rokoknya di aspa. "Kenapa sih kamu selalu ribut soal rokok? Aku udah biasa begini dari dulu, Rah." Zahra mendekat, memeluk Aiman yang mulai batuk kecil. "Mas, tolong. Aku nggak larang karena nggak suka. Tapi Aiman sakit, Mas. Dokter bilang paru-parunya lemah. Kalau terus kena asap, bisa bahaya," kata Zahra tegas. Mahfud mendengus, menatap ke arah halaman. "Semua orang juga ngerokok, Rah. Kamu pikir cuma aku yang salah di dunia ini?" Jawab Mahfud. "Mas," Zahra menahan air mata. "Aku cuma pengen kamu berhenti. Demi anak kita," katanya dengan urat leher yang hampir keluar. Mahfud bangkit, mengempaskan tangannya. "Kamu pikir gampang berhenti? Aku udah coba. Tapi tiap kamu ngomel, aku malah makin pingin ngerokok," bentaknya. Zahra terdiam, matanya berkaca. "Jadi aku yang salah, Mas?" tanya Zahra dengan suara bergetar. Mahfud tidak menjawab. Ia hanya mengambil jaket dan kunci motornya. "Mas, mau kemana?" teriak Zahra. "Keluar, nyari udara segar. Di rumah ini, napas aja susah," sahut Mahfud ketus. Zahra menahan tangannya. "Mas, jangan pergi dulu. Kita bicarain baik-baik ya. Aku cuma takut kehilangan kamu," ucapnya. Mahfud menepis tangannya kasar. "Udah, aku capek dengar kata takut kehilangan. Kamu tuh lebay. Aku cuma mau keluar bentar." Zahra menggigit bibir, menahan tangis. Ia tahu Mahfud sedang marah, tapi setiap kalimat yang keluar terasa seperti pisau. "Mas, hati-hati di jalan ya," pesannya. Itu kata terakhir yang sempat ia ucapkan sebelum suara motor Mahfud hilang di ujung jalan. Malam itu, Zahra menidurkan Aiman yang rewel. Hujan turun deras. Suara petir menyambar, membuat anaknya menjerit ketakutan. "Ibu, ayah mana?" tanya Aiman lirih. Zahra mengusap kepala anaknya. "Ayah lagi keluar, Nak. Nanti pulang kok," jawabnya. Tapi malah makin larut. Pukul 11, ponselnya berdering. Nomor tak dikenal. "Halo, dengan Ibu Zahra, istri Mahfud?" tanya suara di seberang sana. "Iya, betul. Ada apa, Pak?" tanya Zahra. "Kami dari rumah sakit. Suami ibu mengalami kecelakaan.
mohon segera ke sini." Dunia Zahra seketika runtuh. Ia menjatuhkan ponsel, tubuhnya gemetar. Dalam kepalanya hanya ada satu kalimat. "Tuhan, jangan ambil dia. Jangan ambil dia dari kami." Zahra berhenti di lorong rumah sakit dengan kaki gemetar. Matanya mencari-cari Mahfud di antara petugas yang lalu lalang. Ketika pintu ruang IGD terbuka, tubuh suaminya terbaring di atas ranjang besi. Pucat, berlumur darah, dan tak bergerak. "Mas!" jeritnya menggema, menusuk malam yang sunyi. Seorang perawat menahan bahunya. "Maaf Bu, kami sudah berusaha." Zahra merosot ke lantai, meremas kain mukena yang masih melekat di tubuhnya. Tangisnya tak bersuara, hanya dada yang bergetar menahan isak. Di ujung ranjang, sebuah bungkus rokok jatuh dari saku Mahfud, terendam air hujan. Zahra menatap benda itu lama sekali. Rasa sesal dan cinta bercampur jadi satu. "Mas, kalau aku tahu ini akhirnya, aku gak akan pernah marah soal rokok. Aku cuma mau kamu pulang." Dan kini, setelah kepergian Mahfud, Zahra duduk di pojok kamar yang mulai kosong karena ia harus pergi besok pagi. Zahra menggenggam foto Mahfud. Air matanya jatuh menetes di wajah suaminya di dalam bingkai. "Mas, kenapa kamu gak dengerin aku? Kenapa kamu pergi tanpa pamit baik-baik? Sekarang aku sendirian, Mas. Aku sama Aiman harus kemana?" tanyanya. Hujan di luar turun lagi malam itu. Seolah langit ikut menangis bersama Zahra. Dan di sela tangisnya, terdengar batu kecil Aiman. Suara lemah yang mengingatkannya bahwa meski dunia seolah menutup pintu, ia masih punya alasan untuk bertahan. Subuh pun tiba. Subuh itu terasa sangat sunyi. Langit masih kelabu. Sisa hujan semalam menetes dari ujung genting. Zahra terbangun bukan karena suara azan, tapi karena Aiman menggigil di pelukannya. Tubuh kecil itu panas sekali. Ya Allah, panasnya tinggi sekali, Nak. Zahra menempelkan telapak tangan ke dahi anaknya. Air mata langsung menggenang. Ia belum sempat membawa Aiman ke dokter. Uangnya habis untuk tahlilan dan obat semalam. Ia bangun pelan, menyiapkan air hangat seadanya di baskom, lalu mengompres kening anaknya. Wajah Aiman pucat, bibirnya kering. Zahra menunduk mencium ubun-ubun anak itu, menahan tangis agar tidak membuatnya terbangun. Dari luar kamar, terdengar suara langkah kaki. Zahra mengenali langkah itu. Langkah yang berat dan tegas. Bu Rini. Pintu kamar terbuka keras. Bu Rini berdiri di ambang pintu dengan wajah tanpa ekspresi. Sementara, Laras sudah bersiap di belakangnya dengan tatapan sinis. "Zahra, udah pagi. Kamu beresin barang-barangmu sekarang," kata Bu Rini datar. Zahra menoleh cepat. Masih dalam posisi berlutut di samping kasur. "Bu, tapi Aiman panas tinggi. Boleh saya tunggu sampai sore, Bu? Kalau udah agak baikan, saya segera pergi," tintanya. Bu Rini menyilangkan tangan di dada. "Enggak, aku enggak mau nunggu. Kamu udah terlalu lama di rumah ini. Aku pengen semuanya kembali seperti dulu sebelum kamu datang." Zahra menatap lantai, matanya basah. "Tapi Bu, tolong. Saya nggak punya tempat, Bu. Saya juga nggak minta makan. Cuma mau numpang sampai Aiman sehat," ucap Zahra masih memohon. Laras terkekeh. "Zahra, jangan drama deh. Kamu tuh pikir ini panti sosial. Semua orang juga punya masalah. Lagian kamu kan masih muda, bisa kerja. Ngapain nempel terus di rumah orang?" sindirnya. Zahra menggigit bibir, menahan diri agar tidak membalas. Kalimat itu seperti garam di luka yang belum kering. "Saya nggak mau nyusahin siapapun, Mbak. Saya cuma pengen anak saya aman dulu," ucapnya lirih. Bu Rini menatap dingin. "Anakmu itu bukan cucuku lagi," bentaknya. Zahra mendongak, kaget setengah mati. "Bu," suaranya parau. "Jangan bilang begitu. Aiman darah daging Mahfud, cucu ibu sendiri. Mahfud udah mati, dan aku gak mau lihat bayangannya lewat kamu atau anakmu," bentak Bu Rini. Suaranya pecah di antara tangis dan amarah yang sudah lama dipendam. Zahra mematung, air matanya menetes, tanpa bisa dikendalikan. Aiman terbangun, menatap lemah ke arah neneknya. "Nek, Ibu," ucap anak itu dengan lemah. Bu Rini menutup wajahnya, tapi tetap tak melunak.
Cepatlah beresin barangmu Zahra. Sebelum matahari naik, kamu harus keluar. Bentaknya lagi. Setengah jam kemudian, koper tua peninggalan Mahfud sudah tergeletak di depan pintu. Zahra memakaikan jaket tipis ke tubuh Aiman, lalu menyampirkan tas berisi beberapa baju kecil di bahunya sendiri. Ia menatap ruang tamu untuk terakhir kalinya, tempat di mana dulu ia dan Mahfud sering bercanda, tempat mereka menidurkan Aiman pertama kali. Kini semua terasa asing. Semua duka yang tersisa hanya miliknya sendiri. Bu, Zahra menatap mertuanya dengan mata sembab. Terima kasih karena selama ini udah izinkan saya tinggal di sini. Saya minta maaf kalau saya banyak salah. Ucapnya pelan. Bu Rini tidak menjawab. Ia hanya menatap ke arah lain. Tapi Zahra sempat melihat ada air bening yang mengalir di ujung mata wanita itu. Cepat diseka dengan ujung kerudungnya. Ayo Rah, jangan bikin suasana makin gak enak, kata Laras. Zahra mengangguk. Ia menunduk, mencium tangan mertuanya untuk terakhir kali. Tangannya gemetar. Bibirnya bergetar saat berkata lirih. Tolong doakan kami, Bu. Bu Rini hanya bisa berdiri kaku. Zahra melangkah keluar dari pintu rumah. Pelan sekali. Udara pagi terasa dingin menusuk kulit. Rumput depan rumah masih basah oleh sisa hujan semalam. Di luar pagar, Zahra berhenti sebentar. Ia menoleh ke belakang, ke rumah yang pernah jadi tempat pulang. Lalu ia melangkah pergi, memeluk erat anaknya yang menggigil di dada. Sabar ya nak, ibu ada di sini, kita gak sendiri. Hujan mulai turun lagi. Rintik halus membasahi kerudungnya. Langit abu-abu, seolah ikut berkabung atas nasib seorang janda muda yang baru kehilangan segalanya. Dari balik jendela, Bu Rini memandangi punggung Zahra yang menjauh. Tangannya menggenggam erat foto Mahfud. Air mata akhirnya jatuh juga, tapi terlambat. Anak menantu yang dulu ia benci, kini hilang di tikungan, bersama cucu yang belum sempat ia peluk dengan kasih. Langkah Zahra tertatih menyusuri jalan kecil di antara genangan air. Aiman mulai batuk keras. Zahra berhenti di bawah pohon, mengguncang tubuh kecil itu pelan. Nak, tahan ya. Sebentar lagi kita cari tempat istirahat. Ucapnya sambil menahan air mata. Tapi di dalam hati, Zahra hanya ada doa panjang. Ya Allah, kalau memang saya harus menderita, jangan ambil anak saya. Biar saya saja yang kuat. Dan di bawah langit yang menangis, Zahra berjalan tanpa arah. Meninggalkan rumah yang dulu disebutnya keluarga. Kini hanya menyisakan luka dan kenangan. Langit menumpahkan air matanya lebih deras dari pagi tadi. Tetes hujan menampar wajah Zahra yang pucat, membasahi kerudung dan pakaian lusuhnya. Tangannya menggenggam erat tubuh kecil Aiman yang terbungkus selimut tipis. Tubuh anak itu panas seperti bara. Nak, sabar ya. Dikit lagi kita cari tempat buat berteduh. Suaranya gemetar di antara suara hujan yang mengguyur jalanan. Jalan kecil di depan rumah mertua sudah sepi. Semua orang sibuk di rumah, menutup jendela rapat-rapat. Tak ada satupun yang tahu seorang janda muda sedang berjalan tanpa tujuan di bawah hujan, membawa bayi yang sakit. Zahra berhenti di depan warung tutup. Atap sengnya bocor di sana-sini. Tapi ia tak punya pilihan lain. Ia duduk di bawah teritisan, menidurkan Aiman di pangkuannya. Aiman batuk kecil, napasnya berat. Bu, dingin. Iya nak, ibu tahu. Maaf ya, ibu gak punya selimut tebal. Zahra menunduk, menempelkan bibirnya ke dahi anaknya, berusaha memberi hangat lewat kulitnya sendiri. Tapi tubuh Zahra pun menggigil. Air mengalir dari ujung rambut ke pipi, bercampur air mata yang tak lagi bisa ia bedakan. Dalam hati doa yang sama terus terucap. Ya Allah, tolong aku. Jangan biarkan anak ini sakit makin parah. Aku gak minta apa-apa, cuma tempat buat dia istirahat. Sementara itu, hujan semakin turun dengan derasnya. Zahra tak bisa pergi dari warung itu. Hingga tanpa terasa, siang sudah dia lewati. Begitu juga dengan sore. Dan kini, matahari semakin tak tampak. Karena ternyata malam sudah tiba. Dan seharian itu, Zahra belum makan apa-apa. Begitu juga dengan Aiman. Ia hanya meminum air hujan yang ia tampung dengan tangannya. Hari itu langit benar-benar tidak mau berhenti menangis. Sama seperti Zahra. Astagfirullahaladzim, udah malam. Ya Allah,
Zara memutuskan tidak akan lagi diam di warung itu. Ia melihat ke sekitar, mencari apa sekiranya yang bisa dia gunakan untuk menutupi anaknya agar tidak kehujanan. Ia melihat ada robekan spanduk di sana. Ia memakai spanduk itu untuk menutupi tubuh Aiman. Tangan kirinya menarik koper tuanya yang sudah basah dengan air hujan. Ia berhenti di sebuah masjid yang tak jauh dari sana. Ya Allah, maafkan aku. Mungkin aku di sini bisa berteduh sebentar. Zara masuk ke dalam masjid itu dengan pakaian yang basah. Ya Allah, Bu, mari saya bantu. Ternyata di sana ada seseorang, mungkin marbot masjid di situ. Ia mengambil Aiman dari tubuh Zara. Saya letak di dalam ya, Bu, anaknya, ucap pria itu dengan lembut. Zara hanya mengangguk. Ibu gantilah pakaian dulu di kamar mandi, ucap orang itu lagi. Zara segera berjalan cepat ke kamar mandi, mengambil bajunya lalu berganti pakaian. Ia menyimpan pakaian basahnya ke dalam kantong plastik. Setelahnya dia segera mendekati Aiman. Lalu melaksanakan sholat yang sudah ia tunda beberapa waktu. Ia memohon ampun berkali-kali pada Sang Maha Kuasa. Karena terlalu sedih, dia sampai melupakan kewajibannya itu. Ampuni aku ya Allah, ampuni aku. Doanya dalam sujud terakhir di dalam hati. Setelah dia selesai sholat, ia menciumi Aiman. Tubuhnya masih terasa dingin, namun bayi itu masih bernafas. Bu, silakan dimakan. Tiba-tiba orang yang tadi menolongnya membawakan 2 bungkus roti dan segelas teh hangat. Alhamdulillah, makasih Pak, kata Zahra. Sama-sama Bu, kalau begitu saya permisi ya. Kalau Ibu belum ada tujuan, Ibu boleh tidur di sini. Boleh Pak, terima kasih banyak, kata Zahra merasa senang. Setidaknya malam ini dia punya tempat untuk berteduh bersama Aiman. Zahra menyuapi Aiman dengan roti itu. Anak itu makan dengan pelan. Tapi hebatnya, Aiman tidak merengek atau menangis. Padahal dia sedang menahan rasa sakit yang luar biasa. Setelah makan, Aiman tidur lagi. Begitu juga dengan Zahra. Aiman terbangun sebelum subuh. Ia membantu membersihkan lantai masjid yang becek karena hujan dan merapikan sajadah yang sedikit berantakan. Tak lama kemudian, ada beberapa ibu-ibu yang datang untuk sholat subuh berjamaah. Begitu juga dengan jemaah laki-laki. Setelah sholat selesai, ada salah satu jemaah perempuan yang belum beranjak pergi. Mbak, sudah lama di sini? Tanya perempuan parubaya itu dengan lembut. Dari tadi malam, Bu, jawab Zahra. Emangnya Mbak mau kemana? Tanya ibu itu lagi. Zahra menggeleng pelan. Saya belum tahu mau kemana, Bu. Saya belum punya tujuan, jawab Zahra dengan pelan. Memangnya ada apa? Kenapa kamu pergi tapi tak punya tujuan? Tanya perempuan itu merasa iba. Mendapat pertanyaan seperti itu, Zahra malah menangis. Ia menangis sampai sesenggukan. Saya nggak tahu mau kemana, Bu. Saya sudah nggak punya orang tua. Dulu saya tinggal di panti asuhan, dan saya menikah dengan suami saya. Suami saya sudah meninggal, dan saya nggak berhak tinggal lagi di sana, kata Zahra menjelaskan. Astagfirullahaladzim, kasihan sekali kamu nak. Begini saja, kebetulan saya punya kontrakan, masih ada 1 pintu yang kosong. Kamu bisa tinggal di sana. Soal biayanya, kamu tidak usah khawatir, kamu bisa bayar kapan kamu punya uang. Ucap perempuan itu dengan baik hati. Masya Allah, Ibu beneran. Saya tapi nggak punya uang, Bu. Dan saya nggak tahu kapan saya punya uang, kata Zahra. Sudah, tidak usah kamu pikirkan itu. Mari ikut saya. Zahra segera memberesi barang-barangnya, menggendong Aiman di pelukannya. Akhirnya setelah 10 menit berjalan, mereka sampai di kontrakan ibu itu. Zahra, di sini rumah kontrakannya. Semoga kamu betah ya, ucap Bu Marni. Alhamdulillah, makasih banyak Bu. Saya nggak tahu bagaimana cara membalas kebaikan ibu, kata Zahra dengan mata berkaca. Sudah, tidak usah dipikirkan. Sesama manusia kita harus tolong-menolong, bukan? Zahra pun mengangguk. Lalu Bu Marni memberikan kunci rumah itu kepada Zahra. Silakan istirahat ya Zahra. Dan sekitar pukul 7, Bu Marni ke rumah kontrakan itu lagi, sambil membawakan makanan untuk Zahra juga Aiman. Ini, ada sedikit makanan untuk kamu dan anak kamu. Kalian pasti belum makan kan? Lagi-lagi Zahra menangis. Dengan tangan gemetar dia menerima makanan dari Bu Marni.
Ya Allah, Bu. Ibu baik sekali. Tidak, Zahra, saya tidak baik. Tapi ini sudah kewajiban. Kamu makan ya. Bu Marni sendiri pun sampai tak bisa menahan air matanya. Dia sangat kasihan pada Zahra. Anaknya sakit, diusir, dan tidak tahu harus pergi kemana. Ya, Zahra sempat menceritakan sedikit tentang masalahnya. Bukan bermaksud untuk mengumbar aib, tapi dia tak punya pilihan lain. Di kontrakan itu, Zahra memulai hidup barunya. Seminggu sudah Zahra tinggal di sana. Ia masih hidup dengan balas kasihan dari Bu Marni dan juga para tetangga di sekitar. Mereka kasihan melihat Zahra. Sampai detik itu Zahra belum mendapatkan pekerjaan. Lagi pula dia bingung, kalau dia kerja, siapa yang akan menjaga Aiman? Hingga akhirnya, beberapa tetangga menawarkan agar Zahra mengajari anak-anak mereka mengaji. Karena kebetulan, mereka hanya mengaji malam saja, dan mau orang tuanya sore juga mengaji. Akhirnya Zahra menerima tawaran itu. Mulai dari jam 3 sore sampai jam 5, dia mengajari anak-anak di sekitarnya mengaji, dan orang tua mereka akan memberikan upah sesuai kemampuan. Ada yang memberikan beras, uang, dan bahan-bahan pokok lainnya seperti minyak, gula, serta sabun cuci. Zahra merasa bersyukur. Setidaknya, dia sudah bisa makan bersama Aiman. Tidak pusing lagi bagaimana cara mengisi perut yang kosong. Sementara peralatan masak, Zahra mendapatkan pinjaman dari Bu Marni. Tidak terasa, sebulan sudah Zahra tinggal di sana. Kondisi Aiman masih seperti itu. Dari upah mengaji yang dia dapatkan, dia tabung sebagian untuk bayar kontrakan. Sisanya dia gunakan untuk membawa Aiman ke bidan. Bu, kondisi Aiman semakin mengkhawatirkan. Aiman harus dibawa ke rumah sakit, ucap Bu bidan. Saya maunya begitu, Bu. Tapi saya nggak punya uang, jawab Zahra. Bagaimana kalau kami bantu mengurus BPJS, Bu? Baik, saya mau, Bu. Akhirnya Bu bidan membantu Zahra mengurus BPJS hingga bisa digunakan. Dan setelah itu, Aiman bisa rutin kontrol ke dokter dengan BPJS itu. Perlahan-lahan, kehidupan Zahra sudah mulai membaik. Namun, kesehatan Aiman masih seperti itu. Tapi untungnya, soal berobat dia tak pusing lagi. Hingga suatu hari, Zahra tidak sengaja bertemu dengan ibu mertuanya. Ibu mertuanya jatuh sakit dan dirawat di rumah sakit yang sama seperti Aiman. Astagfirullah, Ibu, ucapnya. Zahra, kata Bu Rini dengan suara lemah. Zahra sengaja datang ke ruangan di mana ibu mertuanya dirawat untuk menjenguknya. Ibu sakit apa? Tanya Zahra. Ibu terpleset. Jadi, ibu kena stroke ringan. Jawab Laras yang menjaga di sampingnya. Astagfirullahalazim, Ibu. Gimana keadaan Ibu sekarang? Apakah sudah lebih baik? Tanya Zahra lagi. Ibu masih seperti ini, Nak. Ibu masih lemah. Jawab Bu Rini. Entah mengapa kali ini tidak ada raut kemarahan di wajah Bu Rini. Yang ada dan yang terlihat hanyalah raut penyesalan. Zahra, maafin Ibu, Nak. Mungkin ini teguran untuk Ibu karena Ibu sudah mengusir kamu. Seharusnya Ibu merawat kamu dan juga Aiman. Karena Aiman adalah tanggung jawab kami sebagai keluarga dari ayahnya. Ucap Bu Rini dengan mata berkaca-kaca. Suaranya gemetar. Begitu juga dengan Laras. Dia mendekati Zahra, menggendong keponakannya. Aiman, maafin Tante ya. Tante salah, kata Laras. Ia menangis memeluk keponakannya yang masih lemah. Zahra, kembalilah ke rumah, Nak. Kami akan merawat Aiman sampai sembuh, ucap Bu Rini. Namun, Zahra sudah nyaman dengan kehidupannya sekarang. Lagi pula dia juga tidak mau merepotkan mertuanya. Bu, Zahra janji akan sering-sering mengajak Aiman ke rumah. Tapi maaf, Zahra dan Aiman gak bisa tinggal lagi di sana. Zahra lebih nyaman tinggal sendiri, Bu, ucap Zahra. Baik Bu Rini dan Laras hanya bisa saling memandang. Mereka tahu, pasti Zahra sekarang sudah nyaman di luar. Seminggu sudah, Bu Rini dirawat di rumah sakit dan hari ini beliau diperbolehkan untuk pulang. Namun,
Kaki kiri Burini tidak bisa digerakkan atau untuk berjalan. Ia harus memakai kursi roda sementara waktu sampai nanti kondisinya membaik. Dan sesuai dengan janji Zahra, dia akan sering mengajak Aiman ke rumah mertuanya. Dan selain berkunjung, Zahra juga membantu Burini untuk berjalan. Ia memapah Burini, mengajaknya berjalan agar bisa segera sembuh. Makasih ya Zahra, maafin ibu. Ibu banyak salah sama kamu, ucap Burini. Zahra sudah maafkan ibu. Ibu gak usah mikir begitu lagi ya. Zahra gak apa-apa kok. Waktu demi waktu berlalu. Kesehatan Burini semakin membaik. Begitu juga dengan Aiman. Aiman jarang batuk sekarang. Burini juga selalu memberikan uang bulanan untuk Aiman. Uang itu bisa Zahra gunakan untuk membelikan makanan bergizi untuk anaknya itu. Karena selama ini mereka hanya makan seadanya. Tapi Zahra merasa bersyukur. Karena hidupnya sekarang lebih baik dan dia lebih nyaman seperti ini. Pagi sampai siang dia akan ke rumah mertuanya untuk mengajak Aiman bermain ke sana sekaligus merawat Burini. Karena kalau pagi sampai siang, Laras bekerja. Pulang baru sekitar pukul 2. Dan sorenya Laras akan kembali ke rumah kontrakannya untuk mengajar mengaji. Begitu terus kehidupan Zahra. Sampai Aiman benar-benar sembuh total. Sakit paru-parunya sudah tidak pernah kambuh. Dan dokter menyatakan Aiman sembuh. Zahra merasa bersyukur. Hanya itulah harapannya selama ini. Anaknya sembuh dan bisa hidup sehat seperti teman-temannya yang lain. Aiman memang sangat mirip dengan ayahnya. Wajahnya, hidungnya, matanya sangat mirip sekali dengan ayahnya Mahfud. Hal itu membuat Burini selalu ingat dengan putranya. Dia sadar, bukan Zahra penyebab kecelakaan sang anak, melainkan memang sudah takdir. Karena Burini sadar bahwa apa yang dikatakan Zahra benar. Memang seharusnya Mahfud berhenti merokok. Karena anak mereka pun sakit karena hal itu. Kalau selama ini Burini tidak mau menerima kenyataan, sekarang dia sudah sadar. Oke Bunda, ceritanya cukup sampai di sini ya. Semoga bisa memberi pelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.